Jadi beda dengan stiker ya lur. Coba kalau stiker emang berani disikat seperti ini menggunakan sabun, dan dia akan tetap utuh tanpa mengelotok. Lalu apakah bisa untuk stiker gambarnya menyatu seperti ini dengan cat? Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini, dan di video kali ini kita lanjutin dari pembahasan video kemarin tentang transfer gambar dari kertas nasi bungkus, dan seperti ini hasilnya. Dan di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video kemarin ya lur. Untuk cat di sini saya menggunakan cat Diton Premium. Untuk catnya sebenarnya bebas, cuman karena banyak yang bertanya kalau cat pakai pilok itu bisa enggak ya. Kalau pakai aerosol saya sering pakai Diton Premium ya lur. Dan hasilnya seperti ini full menggunakan cat Diton Premium. Lalu bagaimana untuk ketahanan dari gambar? Untuk ketahanannya tahan ya lur. Ini di helm ini saya buat sekitar 1 tahun yang lalu menggunakan print tinta biasa. Cuman bedanya di sini saya transfer papernya dulu menggunakan kertas foto ya lur. Untuk video-video tentang transfer paper nanti di deskripsi untuk link video-videonya ya lur, saya buatkan playlist. Dan untuk ketahanannya seperti ini ya lur, tahan. Dan bedanya sama stiker jelas beda ya lur, ini bisa menyatu dengan cat untuk gambarnya itu. Jadi bedakan antara stiker dan juga transfer gambar atau water slide ya lur. Cuman di sini water slide-nya kita rumahan atau made in sendiri. Untuk tahap pengerjaan di sini yang pertama kita siapkan kertas nasi bungkus seperti ini ya lur. Lalu ada lem fog atau lem putih, ini lem kayu seperti ini, harganya 11.000, beli di fotokopian juga ada. Setelah itu kita lapisi untuk bagian kertas nasi bungkus yang ada plastiknya itu, kita lapisi lem dengan tipis ya lur, seperti ini. Kita ratakan menggunakan penggaris, bisa menggunakan kartu remi, kartu ATM, kartu KTP dan sebagainya, yang penting rata. Setelah rata di sini kita jemur untuk lemnya. Untuk pengeringan di sini saya jemur kurang lebih sekitar 1 jam lebih ya lur. Dan seperti ini setelah 1 jam keringnya. Untuk pengeringan bebas mau dijemur atau menggunakan hair dryer, yang penting sampai kering. Dan ini sudah kering sentuh seperti itu. Lalu kita potong untuk kertasnya menjadi ukuran kertas A4 atau bisa ke ukuran kertas HVS. Jadi di sini setelah kita lemnya kering dipotong. Untuk lapisan lem itu mempengaruhi hasil print ya lur nantinya. Dan setelah kering siap di print. Berhubung tempat ngeprint langganan saya lagi tutup, ini saya print di rumah teman saya. Ini menggunakan print tinta seperti ini dengan merek HP ya lur untuk printernya. Dan ini print isi ulang atau print suntik print tinta seperti ini. Ini juga bisa ya lur. Dan kebetulan teman saya ini juga YouTuber, ini nama channelnya Insan Terkepo. Bisa dicek di channelnya, beliau juga lagi nyobain bikin, cuman belum jadi ya lur. Ini juga beliau ngeprint sendiri, mau nyobain praktek dari kertas nasi bungkus tersebut. Nantikan saja videonya, mungkin beliau akan bahas di channelnya ya lur. Untuk pengeprintan yaitu bagian yang kita lapisi lem tadi kita print atau yang menghadap ke tinta printnya ya lur. Untuk gambar di setting mirror. Jadi hasil dari lem yang kita lapisi tipis tadi setelah kering itu kita print dan jadinya seperti ini. Setelah selesai ngeprint itu gambar jangan langsung ditumpuk, cuman diangin-anginkan terlebih dahulu agar kering. Bisa didiamkan selama 1 hari biar gambarnya kering. Dan untuk lapisan lem mempengaruhi hasil print ya lur. Dan hasilnya seperti ini setelah beres kita print dan kering gambarnya. Sekarang saatnya kita potong. Jadi sebelum ke penempelan kita potong terlebih dahulu untuk gambarnya. Untuk bagian gambar yang background warna hitam bisa potong di areanya saja, tidak mengikuti garis gambar. Seperti ini hasil pemotongannya. Dan sekarang saatnya ke penempelan gambar. Untuk media apakah harus dicat? Sebenarnya enggak ya lur, ini di media yang oranye ini tidak akan kita cat, cuman akan kita lapisi clear lagi. Jadi intinya untuk media itu kita lapisi dengan cat yang masih baru. Untuk pertama-tama kita amplas dulu medianya menggunakan amplas ukuran 1000. Jadi untuk media tetap harus dilapisi dengan cat yang masih baru atau istilahnya belum kering total ya lur. Dan ini untuk yang tidak akan kita cat, di sini akan kita lapisi clear menggunakan 9128 clear dari Diton Premium. Jadi kita lapisi clear saja secara menyeluruh 1 lapis seperti ini. Lalu untuk di bagian yang lain di sini akan kita epoksi menggunakan 9120. Ini untuk
media yang akan kita cat atau menggunakan warna baru ya lur. Ini akan kita warnain menggunakan warna hitam 9109 black dari Diton Premium. Untuk cat kalau pakai kompresor gimana ya, jelas bisa ya lur. Pakai aerosol aja bisa, kalau pakai kompresor udah jelas lebih bisa. Setelah itu kita prepare gambarnya seperti ini dan kita lapisi menggunakan 9102 white dari Diton Premium. Untuk warna lapisan menutup gambar itu harus putih ya lur, karena ini untuk mengganti warna kertas atau untuk mengisi warna putihnya. Kita lapisi secara tipis atau kabut merata seperti ini. Setelah itu jeda setengah jam, kita lapisi lagi sampai gambarnya itu tidak terlihat ya lur. Jadi ini wajib dijeda atau istilahnya jangan langsung tebal. Kalau tebal itu bisa bolong-bolong ya lur. Jadi kita tipis-tipis saja. Jadi untuk gambar kita lapisi cat putihnya sebanyak 3 lapis ya lur, dengan jeda setengah jam setiap lapisnya. Setelah catnya merata, di sini kita diamkan selama kurang lebih setengah jam lebih ya lur, sampai kering sentuh. Setelah kering sentuh kita masukkan gambar ke dalam air. Sebenarnya mau langsung ditempel juga nggak apa-apa, cuman di sini kita akan buang kertasnya terlebih dahulu dengan cara kita rendam gambar di dalam air selama kurang lebih setengah jam. Lalu kita ambil kertasnya seperti ini ya lur. Jadi untuk kertasnya ini kita buang terlebih dahulu agar untuk penempelan gambar itu kita bisa menyetelnya lebih tepat atau lebih pas ya lur. Seperti ini kita klotoin secara pelan-pelan saja untuk bagian kertasnya. Untuk perendaman jangan terlalu lama ya lur, nanti bisa meresap untuk airnya. Setelah itu untuk penempelan gambar, media kita basahi seperti ini lalu kita tempelkan gambar. Jadi di sini untuk fungsi air yang kita basahi itu untuk gambarnya biar bisa digeser ya lur. Jadi sampai menemukan posisi yang tepat. Kalau sudah tepat posisinya itu bisa kita buang air yang ada di dalamnya menggunakan kanebo atau kain seperti ini. Jadi pengertiannya di sini bukan nempel pakai air ya lur. Air di sini berfungsi untuk menggeser gambar, dan setelah gambar di posisi yang tepat itu kita buang airnya dan gambar akan menempel. Loh, kok bisa menempel? Jadi pengertiannya di sini untuk lapisan gambar tadi itu untuk catnya masih lembab ya lur, dan saat menempel dengan bagian cat yang masih baru, saat kering itu akan menyatu dan menempel dengan utuh menjadi satu kesatuan yang bersatu dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika. Beda dengan stiker ya lur, karena di sini tidak sedang membahas stiker yang ditempel, cuman di sini membahas water slide decal atau memindahkan gambar ke dalam media cat. Jadi seperti itu ya lur cara menempelkan gambarnya itu, air wajib bersih dari media. Setelah itu kita jemur atau kita keringkan seperti ini selama kurang lebih 3 jam, dan setelah kering kita ambil plastik yang ada di bagian gambar seperti ini. Plastik ini adalah plastik dari kertas nasi bungkus ya lur. Jadi ini kita buang, untuk plastiknya itu buangnya pelan-pelan saja. Pastikan plastik terlepas semuanya ya lur. Dan setelah dilepas plastiknya itu hasilnya seperti ini. Ini sudah menempel erat ya lur, tidak bisa dicopot lagi untuk gambarnya karena catnya sudah kering semua. Oke, sekarang kita lepas dulu untuk plastik di media yang lainnya. Jadi setelah kita lepas plastiknya ini akan kita pernis atau kita clear. Jadi gambar nanti akan di bawah clear ya lur. Jika ada gelembung air atau ada air yang tidak bisa keluar, itu bisa disobek di bagian air lalu kita tekan ya lur. Bisa menggunakan cutter atau jarum. Lalu untuk merapikan di bagian pinggirnya atau gambar yang terkelupas saat kita ngelepas plastik itu bisa kita sisip menggunakan kuas, jadi biar gambarnya terlihat rajin. Setelah itu kita pernis, di sini ada 9128 clear dari Diton Premium. Untuk pengekliran pelan-pelan saja, untuk lapis pertama kita kabut-kabut saja terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita beri jeda sekitar 1 jam ya lur. Untuk pengekliran ini tebal nggak apa-apa, cuman di lapis pertama dan lapis kedua itu harus tipis-tipis terlebih dahulu. Ini kita masuk ke lapis kedua dengan teknik kabut ya lur, jadi jangan langsung tebal karena kalau langsung tebal itu gambarnya bisa keriput atau keriting. Setelah 2 lapis pertama kering, ini kita jeda 1 hari lalu akan kita amplas di bagian pinggirnya, jadi biar gambarnya tidak nimbul. Gunakan amplas ukuran 1000 atau 2000 ya lur, amplas layang dengan air. Jadi di sini untuk bagian pinggir dari sambungan gambar itu kita amplas biar rata dengan medianya. Jadi biar tidak terlihat tempelan seperti stiker ya lur. Jadi fungsi pengamplasan ini berfungsi untuk meratakan gambar dengan media asalnya. Jadi saat nanti kita pernis itu akan rata.
Oke, kita masuk ke tahap berikutnya 9128. Setelah kita amplas rata tadi, kita clear lagi. Di sini untuk pengekliran saya clear 2 lapis lagi ya lur. Jadi biar clearnya itu sedikit tebal, biar gambarnya juga lebih awet. Untuk gambar setelah dipernis ini awet dan tahan badai ya lur. Karena ini sudah masuk ke dalam cat, istilahnya sudah menyatu dengan cat. Dan kita pernis lagi untuk melindungi gambar dari serangan binatang buas, dan hasilnya seperti ini. Ini kita tinggal tunggu kering dan kita akan lihat nanti keringnya ya lur. Dan setelah kita keringkan selama 1 hari, hasilnya seperti ini. Ini kita menggunakan kertas nasi bungkus dengan menggunakan print tinta biasa ya lur. Sebenarnya untuk tampilan sudah imbang dengan water slide decal yang menggunakan kertas khusus ya lur. Bedanya di sini kita tidak menggunakan print serbuk atau print laser, cuman di sini kita menggunakan print tinta biasa. Lalu apakah bisa ini diaplikasikan di atas kayu? Bisa ya lur, yang penting kayu dilapisi dengan cat terlebih dahulu. Lalu untuk di kaca ya, kalau di kaca mending pakai stiker ya bro. Ini kita bahas gambar ini untuk kepentingan airbrush, atau istilahnya kita untuk gambar-gambar yang menyatu dengan cat yang bisa rata seperti itu ya lur. Untuk hasilnya lumayan ya lur, dan yang terpenting di sini untuk gambar kita bisa mendesain sendiri dan juga kita bisa mengeprint sesuai selera kita masing-masing. Untuk ngeprintnya kita bisa bohongin tukang print dengan cara bilang saja ini untuk kepentingan tugas kuliah atau tugas kerajinan tangan ya lur. Saya seperti itu kalau ngeprint di tukang print menggunakan kertas nasi bungkus, karena saya juga tidak memiliki print sendiri, dan ini kita print di rumah teman saya. Dan hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya. Dan thank you.